Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang senantiasa dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara, di luar negeri. Semoga saja di kesempatan kali ini semua pemirsa diberikan kesehatan, amin, kewilujengan dan juga keberkahan di dalam hidupnya masing-masing. amin. Dan terima kasih atas kritik saran yang membangun yang disampaikan kepada channel Padepokan Gaul. Kami pun memberikan apresiasi kembali kepada para pemirsa yang setia menyimak dan mendukungnya dan juga memberikan saran-sarannya. Dan tak lupa juga di kesempatan kali ini kami untuk belajar saling mendoakan kepada para pemirsa semuanya. Jikalau di kesempatan kali ini ada pemirsa yang lagi sempit rezekinya, lagi susah jodohnya, lagi banyak hutangnya, atau banyak permasalahan lainnya sedang dialami, semoga saja dari seluruh permasalahan tersebut diberikan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata, yang bisa dijalankan nantinya dan bisa membawa sebuah hikmah tentunya. Dan semoga saja dari hikmah tersebut bisa diambil sisi positifnya dan sisi-sisi manfaatnya. Dan semoga saja pun setelah diberikan hikmah dari Allah pun bisa memahami dan bisa menjalankan perintahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi dari segala larangannya begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali pemirsa. Dan di kesempatan kali ini kami dari tim Padepokan Gaul mohon izin untuk membuat konten di mana ada sebuah informasi dari dunia maya, di mana dari informasi kali ini berkaitan dengan sosok Satrio Piningit dan Ratu Adil yang mengemban dana amanah, dan dikatakan disampaikan pula bahwa dana amanahnya pun sudah berhasil dicairkan dan sudah dipegang kuncinya masing-masing begitu. Dan mungkin di kesempatan-kesempatan yang lalu sudah sedikit banyak diulas tentang Ratu Adil, Satrio Piningit, dan dana amanah. Namun di kesempatan kali ini kami lebih berfokus apakah benar dana amanah itu sudah bisa dicairkan dan bisa dipergunakan, dan kalaupun tidak, dari siapakah ini yang menyampaikan, apakah benar dari ini Satrio Piningitnya dan Ratu Adilnya begitu. Apakah dua sosok yang berbeda atau satu sosok yang sama yang bisa mencairkan dari dana amanah tersebut. Dan semoga saja di kesempatan kali ini pun bisa kita ulas dengan jelas, ringkas, padat, dan bisa membawa sebuah manfaat dan bisa diambil sisi-sisi positifnya. Dan jikalau nanti banyak sisi negatifnya pun perlu ditinggalkan saja begitu. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator Mas Kumal. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas, alhamdulillah sehat. Ini wajahnya kok tambah kenapa ini? Matanya agak kenapa tambah sipit sepertinya? Banyakan tidur Mas. Oh begitu. Oke, ada tambahan nggak ini sedikit? Cukup. Oke, ya sudah pemirsa, mempersingkat durasi waktu, kami mohon izin mohon doanya. Semoga saya diberikan kelancaran dan bisa membawa sebuah manfaat bagi kita semuanya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon keluar masuknya gaib tidak berdampak apapun nantinya dalam jasad mediator ini. Yang masuk nantinya benar-benar asli, penyusup yang mengaku-ngaku tidak akan bisa masuk. Jadi yang asli, yang tahu dan bisa hadir dan bercerita tentang dana amanahnya sudah cair yang sudah disampaikan oleh seorang. Semua negatif, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib yang tahu tentang sebuah berita dana amanah yang sudah dicarikan oleh sosok
Satrio Piningit dan Ratu Adil yang sedang ramai di dunia media sosial yang saya tunjuk ini yang asli. Salah satu gaibnya yang tahu dan bisa menceritakan dana amanah yang dimaksudkan dari sosok Ratu Adil dan Satrio Piningit yang saya tunjuk yang asli. Tarik ke saya. Selamat malam, sesuaikan saja energinya. Sesuaikan saja. Assalamualaikum. Ada apa kamu manggil saya ke sini? Saya maksud hati saya itu ingin tahu tentang sebuah kabar berita di dunia manusia itu disampaikan bahwasanya sosok Ratu Adil dan Satrio Pining itu sedang mencairkan dana amanah. Begitu kok kami yang hadir ke sini. Saya salah satu yang bekerja memberi kabar berita pada orang-orang tersebut. Anda golongan apa ini? Saya dari golongan iblis. Oh, loh. Apa iya Satrio Piningit Ratu Adil kok dikuasai ataupun diberitakan dari golongan iblis? Kayak mana ceritanya? Kami pun juga bisa bekerja, mengambil kabar yang berada di alam atas langit sana. Oh, gitu. Kami mencuri kabar tersebut dan kami berikan kepada orang-orang yang menginginkannya. Oke. Nah, ngomong-ngomong, Anda sendiri dari mana posisinya, Mbah Iblis? Saya berada di sebuah tempat di pesisir pantai selatan. Sering didatangi dari golongan manusia berarti? Tidak untuk tempat saya sendiri. Begitu. Oke. Anda itu asli iblis berarti? Bukan. Dari golongan lain? Saya dulu dari golongan siluman. Sekarang sudah naik tingkatan menjadi iblis. Ya. Berarti Anda hadir ke sini. Berarti ada yang tahu juga yang bisa bercerita tentang dana amanah ini loh ya berarti. Tidak semuanya akan saya ceritakan di sini. Kenapa kok begitu? Mengapa? Oke, santailah dulu di sini. Ingat resikonya juga. Sebelum ini dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari penonton pun dibentengi dipagari tidak akan tersedot energinya daripada golongan gaib ini. Dampak buruk pada rekan-rekan kami semuanya. Jasad mediatornya dibentengi dipagari daripada golongan. Assalamualaikum. Semohon dibentengi dipagari roh dan sukma dan jasad dari mediator yang dimaksud dengan gaib ini. Allah. Apabila mencuri sesuatu sedikit pun akan ketahuan. Allah. Oke. Terus kita ya juga belum berkenalan. Apa punya nama Anda apa tidak? Ageng. Ageng. Oke, Mbah Ageng. Dulu Anda itu prosesnya kayak apa? Kok sempat Anda menyampaikan menempati di wilayah pantai selatan? Proses spiritual di waktu lampau yang pernah saya lakukan. Sehingga sekarang saya kekal menjadi budak iblis. Proses spiritual. Oke. Iya. Apakah spiritualitas itu dilakukan oleh manusia atau golongan gaib waktu itu? Tidak hanya dari golongan gaib saja. Berarti hanya golongan manusia juga banyak di sana. Jadi itu ternyata yang membuat kamu semakin sekarang ini menjadi budak kekalnya Mbah Iblis. Saya juga mau izin ini untuk menghadirkan suatu suguhan yang diizinkan untuk Anda. Makanan minuman komplit yang tidak membawa dampak buruk kepada jasad mediatornya. Allah. Sambil ngobrol, sambil boleh itu menikmati suguhan. Kalau memang Anda mau. Anda megang apa itu? Sejauhan darah. Darah siapa? Darah yang sudah lama kami kumpulkan. Oh. Tumbal-tumbal manusia. Astagfirullah Rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Jadi Anda itu memegang cawan darah itu.
Dan lekas untuk apa itu secuan darahnya? Nanti untuk kesempurnaan dari diriku sendiri. Oh, disempurnakan lagi menjadi iblis lebih tingkatan tinggi gitu? Tidak. Terus? Kembali ke wujud asalku. Siluman lagi? Ya. Oh, kok bisa begitu? Tidak perlu. Dari saya menceritakan semua kejadian di waktu lampau yang pernah saya alami. Ya, bolehlah kalau begitu. Terus gini, Mbah Ageng, berapa usia Mbah Ageng di dunia manusia sekarang ini? Saya masih tergolong muda. Belum ada dari 200 tahun. Oh, masih muda sekali kalau begitu di dunia gaib ya. Oke. Terus begini Mbak Ageng, saya juga ingin kembali ke titik utama atau di topiknya. Bahwasanya di dunia manusia itu sedang diberitakan ramai ada seseorang manusia sepasang laki-laki dan perempuan, yang dimana laki-laki tersebut adalah sosok yang dimaksudkan itu Satrio Piningit gelarnya, yang perempuannya itu Sang Ratu Adil, dan keduanya ini mengelola dana amanah. Apakah benar itu sosoknya Ratu Adil yang sebenarnya dan Satrio Piningit yang sebenarnya? Tidak. Loh, kok bisa tidak? Itu hanya pengakuan saja dari mereka. Terus? Hasutan dari golongan iblis sudah lengket di dalam jasadnya. Sering membantu mereka mengetahui hal-hal tentang kegaiban. Rahasia-rahasia yang pada umumnya banyak manusia lain yang tidak mengetahui. Oke, jadi jelas ternyata itu versi palsu. Ini ada menyampaikan loh ya. Anda pun akan terkena undang-undangnya kalau bohong, otomatis tubuhmu akan terpotong-potong. Allah. Jujur, tambah damai. Allah. Terus begini, dari pengakuan keduanya Ratu Adil dan Satrio Piningit itu ternyata palsu. Nah, selama ini mereka tahu dari hal-hal kegaiban yang tidak banyak diketahui dari golongan manusia, itu yang dibantu dari golonganmu atau dari golongan iblis. Itu dari sisi keilmuan atau dari kodam lain sebenarnya yang membantu selama ini? Ada dari golongan terkuat membantu selama ini berkomunikasi. Ya terwujud tercetuskanlah apa yang sedang mereka bicarakan. Jadi banyak dari golongan hitam, golongan api juga, di mana golongan-golongan tersebut mencuri kabar berada di atas sana. Dan dari situlah mereka mendapatkan informasi tersebut. Lalu ritual-ritual yang mereka yakin. Jadi itu yang dilakukannya ritual-ritual, dari situ mereka dibuahkan informasi dari golongan iblis tadi. Bukan hanya itu saja. Banyak tentang kejadian-kejadian alam juga dikabarkan dari perewangan yang mereka sering membantu mereka. Bukan hanya tentang harta amanah yang saat ini sudah diketahui dari mereka, tapi mereka itu bukan dari sosok yang asli. Jadi begitu ternyata. Oke. Saya juga pernah sering mungkin berdialog atau berkomunikasi dengan golongan gaib, bahwasanya sosok-sosok tersebut itu memiliki keistimewaan. Lah, apakah manusia tersebut kan ya memiliki keistimewaan? Berbeda dengan manusia pada umumnya, yaitu mungkin di keilmuannya atau di batiniahnya atau hal apa hingga kok bisa mereka mendeklarasikan dirinya itu Satrio Piningit dan Ratu Adil? Kedekatan yang mereka miliki itulah keistimewaan. Dan mana daripada dari golongan merah sudah melekat erat di dalam jasadnya, yang membantu apapun yang mereka inginkan. Jadi itu keistimewaan yang terjadi di antara Satrio Piningit versi palsu. Keilmuan bekal-bekal tersebut juga sudah terwujud sebagai pembenteng, pelengkap, sebagai perisai apapun itu yang akan terjadi. Oke.
Sebagai tanda bukti bahwa mereka juga beri garansi dari golongan tersebut yang membantu. Oh, jadi golongan gaib yang memberikan garansi ya. Ya, Nambah keyakinan dan apa yang selama ini mereka jalankan. Oke, ya, oke, jelas. Lalu saya juga ingin mengulas sedikit tentang dana amanahnya. Nah, bahwasanya itu dikatakan dana amanah itu segera bisa dicairkan, dan versi kami manusia, dana ataupun harta itu kan ya versi nyata toh. Tetapi banyak kami berdialog dengan gaib itu, dana amanah ini sekarang digaibkan dan suatu saat akan dinyatakan. Nah, lalu yang disampaikan dari sosok Satrio Piningit dan Ratu Adil yang palsu ini, dana amanah ini versi nyata, di mana itu ada gudang simpanannya yang berwujud nyata. Apakah benar seperti itu? Benar adanya. Terus tentang harta amanah tersebut. Akan tetapi harta tersebut hanya bisa diambil dari orang yang memiliki hak atau yang sudah diwarisi. Selain orang tersebut tidak akan bisa mengambilnya berarti? Tidak bisa. Apalagi dengan penjagaan yang saat ini semakin diperkuat dan diperketat. Dikit pun meski dari golongan kami sanggup untuk melawan atau mengambilnya. Oh, begitu ternyata. Oke. Dan begini pula yang saya tanyakan. Di situ, di narasinya itu disampaikan juga bahwasannya pengelolaannya dana amanah itu melalui sebuah sistem seperti halnya yang sedang terjadi di dunia manusia sekarang ini. Mungkin kalau saya menyampaikannya itu sistem perbankan. Apakah benar dana amanah itu dikelola dengan cara seperti itu nantinya? Tidak. Dulu kok bisa tidak? Padahal itu sudah disampaikan. Tidak seperti itu. Lalu bagaimana? Saya tidak tahu. Terus? Jelas dari apa yang mereka ucap. Itu sebuah kepalsuan saja. Oh, oke. Berarti di sini kan jelas. Di sisi kehidupan manusia ini kan kadang manusia juga perlu mencerna informasi nyata, kan gitu. Nah terus begini, apakah tempat atau gudang penyimpanan harta amanah itu sepertinya tempat nyata sekarang yang digunakan untuk manusia menyimpan hartanya di sebuah tempat yang saya bayangkan ini? Bukan. Tempat tersebut tidak semua orang bisa mampu menembus melihatnya. Bukan seperti bangunan yang kamu bayangkan itu. Bukan. Oh, begitu ternyata. Oke. Ya. Sangat jauh perbedaannya berarti. Ya. Oke. Sudah nyampak jelas. Dan dari harta amanah itu sendiri, apakah nanti bisa langsung, misalnya ini yang mendapatkan hak warisnya, apakah bisa dipergunakan untuk dirinya sendiri dan seluruh perkumpulannya saja, atau itu ada hak daripada seluruh manusia? Pemilik dari harta amanah yang sejati sudah benar-benar mewarisi nanti. Dari dana amanah itu sendiri akan dipergunakan untuk kemaslahatan semua manusia yang hidup di akhir zaman. Oke. Bukan dipergunakan untuk dirinya pribadi, tapi untuk memperjuangkan umat manusia di akhir zaman ini. Oh, iya, jelas. Oke. Lalu begini, yang saya tanyakan, kedua sosok ini sosok palsu dari Satrio Piningit dan Ratu Adil. Lah, keduanya kan ya dari sosok laki-laki dan perempuan. Apakah mereka itu sepasang daripada suami istri atau yang berbeda sebenarnya? Tidak. Bukan. Astagfirullahaladzim. Oke. Iya. Nah terus, saya juga sering mendengar bahwa
karena saya juga sering berdialog dengan golongan gaib, bahwa sosok Satrio Piningit, Ratu Adil, atau gelar lain lah, apakah itu dimiliki satu orang saja atau beberapa orang yang asli? Hanya satu orang saja. Oh. Dan sekarang udah ada orangnya? Sudah. Oke. Nah terus, selama ini kadang kan manusia, saya juga kan bertanya toh, kalau dia Ratu Adil atau Satrio Piningit dari kedua orang ini, mungkin kan sudah pernah memberikan pengaruh-pengaruh bagi manusia lainnya. Nah, orang ini kan memiliki entah itu perkumpulan ataupun sebuah sistem yang dibangunnya. Apakah sudah berpengaruh bagi manusia lainnya, dan pengaruh apa yang sudah mereka berikan kepada manusia-manusia lainnya? Banyak. Perlu saya sebutkan semuanya. Sebagian saja boleh. Jelas, dari sosok Satrio Piningit, Ratu Adil yang asli, yaitu satu sosok. Tapi perbedaan itu sendiri tidak diketahui manusia yang lain. Ya, yang tahu saja memiliki tanda khusus berada dalam jasadnya. Jika dari sosok tersebut sudah muncul di dunia, maka dari golongan-golongan yang mengaku-ngaku tersebut, semua akan terbongkar. Jadi begitu ternyata. Lalu ini kembali ke daripada kedua orang ini, sosok Ratu Adil palsu dan Satrio Piningit palsu. Mereka memiliki pengaruh apa sih bagi manusia lainnya yang ada di sekitarnya? Pengaruh itu semestinya tidak ada. Terus? Yang jelas dari apa yang mereka sampaikan. Banyak dari beberapa kalangan manusia, di mana manusia-manusia yang mengikutinya. Hanya manusia-manusia yang intinya mereka itu dalam satu ikatan belenggu dari golongan kami. Jadi begitu ya ternyata, satu belenggu, satu ikatan dari golongan Anda. Oke, berarti kan sudah jalur ngetrek. Dan saya pun sering, mohon maaf, kan saya sebagai manusia sering didatangi daripada manusia-manusia yang selama ini menjadi korban dari harta amanah itu sendiri. Korbannya itu korban nyata dan hartanya harta nyata. Lah, seorang Satrio Piningit, apakah mereka nanti memungut iuran daripada ataupun memungut harta-harta daripada pengikutnya sendiri atau tidak sih? Tidak. Oh, dari sosok Sang Ratu Adil, Satrio Piningit itu sendiri, dia tidak menyimpan dari hartanya, melainkan memberikan atau membagikan daripada harta yang dia miliki untuk kepentingan seluruh manusia yang membutuhkan. Oke. Jadi begitu toh ternyata. Iya. Terus yang ingin saya kembali tanyakan kepada Anda, kadang ini kami sebagai manusia di dalam hidup itu kan perlu atau pentingnya memiliki sebuah pegangan, dimana kalau kami kan memiliki pegangan yaitu seorang guru. Apakah dari sosok keduanya ini memiliki sebuah pegangan guru atau tidak sih sebenarnya? Punya. Terjerumus. Punya. Loh, tapi kok ternyata masih terkena tipu daya dari golongan Anda? Tidak peduli siapapun manusianya. Dari saya sendiri sudah ditugaskan dari golongan iblis yang lain. Memang seperti itulah kami. Tidak pandang bulu siapapun manusianya. Entah yang memiliki guru ataupun tidak. Semua termasuk menjadi target kami. Apalagi manusia-manusia memiliki besar dari hawa nafsu, keinginannya akan dunia. Itulah manusia yang menjadi target kami nanti. Oh, itu target dari golongan Anda. Oke, ya mungkin udah agak jelas lah. Terus bagaimana cara manusia supaya itu mungkin bisa mengetahui bahwasanya itu
tipu daya dari golonganmu itu seperti ini, dan mereka terselamatkannya dengan cara seperti apa? Manusia pada umumnya Mm-mm. tidak bisa semudah itu membedakan Mm-mm. antara apa kabar yang dari kami sampaikan. Mm-mm. Hanya dari sosok manusia, sang pembawa cahaya saja yang mampu menyampaikan. Dan orang-orang yang mengikuti daripada orang sang pembawa cahaya tersebut Oh. bisa terselamatkan. Ah. Karena dari cahaya yang dipancarkan tersebut, Mm-mm. cahaya murni. Mm. Murni yang diberikan daripada sang pencipta. Mm-mm. Turunkan langsung. Sehingga cahaya Oh. tersebut Mm-mm. mampu menyingkap daripada kegelapan. Mm-mm. Kegelapan yang kami bawa. Mm-mm. Terus selamatkanlah bagi pengikutan. Oh, jadi sampai seperti itu konteks di kesempatan Apabila ini. sebaliknya, Mm-mm. jika manusia yang diikuti atau seorang guru yang diikuti Mm-mm. bukan dari golongan sang pembawa cahaya, Mm-mm. dari situlah mereka tidak akan mampu membedakan mana cahaya api, mana cahaya gelap, dan mana yang sang benar-benar cahaya, cahaya yang terang. Oke, ya, oke. Terus ini saya membahas lagi ke sosok keduanya, Tara Satria Pinit palsu dan Ratu Adil palsu. Dari keduanya kan mungkin sudah terperangkap, terjebak dari golongan Anda. Namun, kalau manusia melihatnya itu masih sebatas di pemahaman nyata mata pandang sudut manusia loh ya. Kan masih sehat, masih normal layaknya manusia pada umumnya. Enggak kekurangan apapun begitu. Namun yang terjadi dari sudut pandang gaibnya itu sudah apa saja yang sudah tiada dalam tubuhnya. Yang jelas roh sukmanya yang sudah kami ambil, Oh, kami bawa, kami setorkan ke alam iblis. astagfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Sampai seperti itu ternyata. Berarti kadang kalanya manusia sehat pun belum tentu roh dan sukmanya lengkap kalau begitu ya. Ya, Oke, terima kasih Mbah Ageng sudah berkomunikasi dengan kami ada di sini. Saya kira cukup lah mungkin di kesempatan kali ini. Sebelum pergi keluar dari jasad mediator, tolong dibersihkan tuh kotoran-kotorannya yang ditinggalkan. Tidak ada. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon diikat menggunakan. Oh Allah. Itu lempar semua. Oh Allah. Persis masuk. Dikunci sana. Sehat Mas. sehat. Sehat. Sehat nih. Masyarakat aku, Ora. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa. Begitulah adanya dialog kami di kesempatan kali ini. Ternyata banyak dari golongan manusia yang tertipu dengan hal-hal seperti itu. Dan semoga saja kita sebagai manusia pun bisa bijak menyikapinya, bisa diambil pembelajaran dan wawasannya dan digunakan untuk menjalankan kehidupan kita ke depannya nanti. Dan apabila dari kami banyak sekali kekurangan, kesalahan, itu semuanya karena kebodohan, kekurangan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu pun bukan dari kami, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.